Bismillahirrahmanirrahim. Afalam ya'sil ladzina amanu allau yasha'u Allahu lahadan nasa jami'a wa la yazalul ladzina kafaru. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini turun sebetulnya tatkala sahabat ingin menampakkan permintaan mereka. Apa permintaan mereka? Harapan agar orang-orang kafir itu iman, ya. Ini terus ini nama Allah ya Rasul innaka mujibud da'wah fatub lahum maqtarahu asa'inu. Bukan begitu, ini saya Akhirnya Allah tidak kafaru, saya rujuk begitu. Wa nazala, jadi sahabat itu berkeinginan Rasulullah agar memperlihatkan permintaan orang kafir. Orang kafir kan banyak meminta walau anna Qur'an sulat bil jibal aw qutiat bil ardu aw lima bil mauta balillahil amru jami'a. Ternyata permintaan kan dikabulkan oleh Gusti Allah, yaitu oleh Rasulullah. Sahabatnya agak kecewa, bukan kecewa Nabi. Ya, pada hitungan logis, seandainya permintaan keanehan-keanehan itu dituruti Rasulullah, dan Rasulullah itu kan mujabud dakwah, kenapa itu tidak dituruti? Ini menjadi pembelajaran kita bahwasanya kesabaran itu segalanya. Bukan kita hidup dengan instan. Rasulullah mampu mungkin, bukan mungkin, jelas mampu dan menjadi Gusti Allah, tapi tidak beda Gusti Allah. Justru dengan adanya itu, penolakan itu adalah untuk memarosah, untuk mempertebal iman para sahabat. Padahal itu media dakwah, ujian hidup itu media dakwah. Makanya ini afalam ya'sil ladzina amanu allau yasha'allahu lahadan nasa jami'a. Apakah orang-orang beriman itu nggak tahu? Apakah sahabat itu nggak tahu? Jika Allah menghendaki itu, Allah dengan mudah sekali akan menjadikan mereka orang-orang beriman menjadi ayat. Tapi kenapa Allah nggak melakukan itu? Ini tidak lain bahwasanya juga memberi pelajaran kepada sahabat Nabi sudah menjadi tabiat orang-orang kafir. Acap kali mereka minta hal-hal yang aneh, tauhid al-khariqatul adat, ternyata itu hanya tipu akal bulus mereka untuk menunjukkan ketidakmampuan seorang nabi, dan nabi istilahnya apa? Terdowngrade, ya, derajatnya mundur, mandat jadi kayak orang biasa karena nggak mampu menunjukkan mukjizat, kan begitu. Makanya kita jadi manusia lumrah aja, nggak usah neko-neko sok alim, sok paling bisa, nggak bisa ya. Wa khuliqal insanu dhaifan. Jangankan Anda, Rasulullah aja diajari Allah step by step. Sok kaya, sok bisa mengatasi segala masalah, nggak bisa. Makanya al-Islam kal bunyanil wahid. Perlunya soliditas ya dari hadis al-Islam kal bunyanil wahid yu'ayyidu ba'duhu ba'du, harus diyakini. Wala yazal ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u qaryah. Senantiasa kafir Makkah sebab perbuatan mereka diuji Allah dengan berbagai macam musibah. Mulai terbunuh dalam peperangan, asli tertawan, al-harbi, terjadi peperangan, baik peperangan antara mereka atau peperangan dengan umat Islam. Wal jadal bilang apa? Paceklik, tidak ada hujan dan berjadal. Au tahullu qariban min darim hatta ya'ti wa'atullah. Atau engkau menempati posisi yang mendekati kawasan mereka kafir Mekah, sehingga
Allah betul-betul mendatangkan janjinya dengan menolong orang Islam, mengalahkan orang kafir. Apa Fatu Makkah tahun 7 Hijrah. Ja'a Nasrullah wal Fath. Paham ya? Ja'a Nasrullah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu bukti pembuktian real Allah kepada sahabat dan Rasulullah. Allah memberi janjinya, innallaha la yukhlifu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ini mudah diucapkan, pembuktian itikad yang sulit. Orang geruang so terus nyadinya Allah itu betul-betul adil versi mereka. Versi mukmin sing api iman, al-iman bil qada khairihi wa syarrihi. Apapun keputusan itu dan keadilan dari Gusti Allah. Makanya Nabi itu di masa-masa genting memberi pesan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu adzan billah. Di masa genting pun kita harus berhusnudzon tinggi kepada Gusti Allah. Walaqad istuzi'a bi rusulin min qablika fa amlaytu lil ladzina kafaru thumma akhadhtum fa kaifa kana iqab. Para rasul sebelum wahai Muhammad dilecehkan, betul-betul dilecehkan. Ini tauhidnya dua, lam sama qal. Walaqad istuzi'a. Ini artinya untuk ditakid, bukan Nabi tidak percaya, tapi ditakid. Begitu penting informasinya. Muhammad dia meyakini pelecehan-pelecehan yang dialami beliau selama ini itu tidak terjadi pada beliau saja. Jadi, termasuk ngalem-ngalem awak dewe nek kena musibah itu menengok masa lalu, ternyata peristiwa itu terulang tidak pada Anda saja. Orang-orang sebelum Anda juga mengalami musibah seperti ini. Masalah begitu. Masalah kita hari ini kena masalah corona atau apa ini, COVID-19 atau apa, kita berhusnudzon tinggi pada Gusti Allah. Kata idza ra'aytumuha dalam hadis Bukhari itu fa'atiru bi dzikrillah wa absiru as-shalat wa absiru at-tahlil. Kalau melihat fenomena-fenomena alam itu memperbanyak sholat, zikir, termasuk zikir ya sholat, mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Ini Rasulullah diajari Gusti Allah biar tidak berkecil hati, tidak wajar kan manusia. Orang itu ajarkan Rasulullah sampai yang Rasul kesalahan ada orang punya ego, Rasul strata sosialnya tinggi, Rasul tokoh dihormati, tidak dilecehkan orang. Kalau imannya nggak kuat dia akan mengeluh kesah, apalagi dia berfungsi ikhlas sosial saya dilecehkan. Itu makanya ini diliput oleh Gusti Allah. Walaqad istuzi'a bi rusulin min qablika fa amlaytu lil ladzina kafaru summa akhadtuhum fa kaifa kana iqab. Fa amlaytu lil ladzina kafaru, aku tunda penyiksaan itu terhadap orang-orang kafir. Makanya aku malik tartib ma'taqib, at-tartib ma'taqib ya Rabbna. Baru setelah beberapa saat mereka summa akhadtuhum fa kaifa kana iqab, aku jatuhkan siksa kepada mereka, dan bagaimana sanksiku siksaku terjadi terhadap orang-orang yang melecehkan engkau dan orang-orang sebelummu wahai Muhammad. Maksudnya begitu. Tapi ini iqab di sini yaitu siksa Allah terhadap orang-orang kafir yang melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi syuraka. Qul sammuhum am tunabbi'unahu bima la ya'lamu bil ardi am bi dhahirin minal qaul. Al-ayat. Afaman huwa qa'imun, ini
sebagai bantahan dari Gusti Allah ketika mereka berupaya menciptakan Tuhan selain Gusti Allah atau syuraka. Allah memberi argumentasi jelas. Afaman huwa qa'imun 'ala kulli nafsin bima kasabat. Adakah zat yang senantiasa mengawasi semua aktivitas seseorang? Itu siapa? Gusti Allah. Itu sama dengan Tuhan yang tidak punya kemampuan seperti itu. Laisa kadzalik. Itu apa? Makanya jawabnya afaman dalla ala hadza wa ja'alu lillahi syuraka. Wa ja'alu, dan orang-orang kafir menjadikan Tuhan-Tuhan yang tidak berkemampuan itu asyuraka, Tuhan-Tuhan yang dipertandingkan dengan Gusti Allah. Qul samuhum lahumanku, katakan pada mereka wahai Muhammad, sebutkan Tuhan-Tuhanmu kepada Allah. Siapa hakikatnya mereka? Ambal atau nabiunahu, atau bahkan ceritakan pada Allah perihal Tuhan tandingan di mana Allah gak tahu Tuhan tersebut. Ini berarti istifham ingkari. Gak ada kan ela syarikalah. Sebab logikanya Allah tadi kan di awal dan afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Tuh ternyata Allah enggak tahu, ya berarti karena Tuhan tanah. Iya, idlau kana la alimahu andali. Sebab jika ada Tuhan tandingan, Allah pasti tahu. Am ebal, bahkan tusammunahum syuraka. Bahkan ironisnya engkau menamakan Tuhan-Tuhan itu sebagai syuraka. Kau sandingkan Tuhan itu dengan zatnya Gusti Allah. Itu pun atas persangkaan yang sesat. Tidak ada, kita dilatih oleh Gusti Allah dengan kerangka ilmiah cara berpikir. Itu mantap gitu, kakek tahu. Iya. Jadi ironisnya Tuhan-Tuhan tandingan apa? Berhala-berhala itu kau namakan syuraka, Tuhan yang kau persandingkan dengan Gusti Allah dengan ridho kau dengan don yang fasik. La haqiqata fil batin, tidak faktual. Bal zuina lil ladina kafaru makruhum. Bahkan orang-orang kafir terbuai dengan kafirnya. Ya. Wasuddu bal zuina lil ladina kafaru makruhum wasuddu 'anis sabil. Orang-orang kafir terbuai dengan kafirnya. Bal numli lahum liyazdadu ithma. Aku panjangkan usia-usia mereka, tidak menambah amal baik dan menambah dosa. Ulane danabiku khairukum man tala umruhu wa kathura amaluhu. Ape-ape wong iku sing umure dawa amale akeh. Sekarang kalau menyikapi hadis apa betul ziarah sering silatul rahim itu memanjangkan umur. Fi qaulan az-ziyadah ma'an takuna yani fi haqiqatil umr. Masalan di Allah menentukan umurnya 80. Ada ulama mengatakan yang di lauh mahfuznya begitu, tapi di alam malaikatnya dirubah oleh Gusti Allah menjadi 90 misalnya. Ya Allah terjemahkan 90 yang ada perubahan di apa ini sama malaikat, apa istilahnya dari tauhid itu lupa saya. Ada yang mengatakan tidak, tetap dipastikan tetap umur seperti 80
tapi ma'al barokah. Paham kan? Ma'al barokah. Pokoknya ini wasuddu 'anis sabil, dan mereka dibuai perihal kekafirannya, dihalangi dari jalan yang benar. Wa may yudlillahu fama lahu min hadi. Sebagai repot, siapa pun yang tak disesatkan Gusti Allah, fama lahu min hadi. Makanya termasuk doa Nabi yang sering kata baca juga di Muslim kemarin, setiap sholat kita terbaca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi mingal jadda. Wa nabi ala hadid du'a, dawan nabi ala hadad du'a. Sampai itu cuma seperti di Rotib Haddad itu aksaruha itu apa? Masbudun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Hadis mengatakan dibaca setiap salat, insyaallah dakhalal jannah. Allahumma anta rabbi sayyidul istighfar. Dibaca di pagi hari, wafat di siang, sore hari, dakhalal jannah. Masuk surga dan itu bukan itu. Tidak semua orang diberi kekuatan Gusti Allah membaca Sayyidul Istighfar. Konten yang ngono kan, orang kok pasang teng orang, teng nek ganti petunjuk Allah. Random ya. Malah tidak doa pujian-pujian sing selawat. Sayyidul Istighfar itu sampai subuh bengi apa? Minimal maghrib utawa isya itu ora diwaca sebab man asbaha bisayyidil istighfar wa mata dakhalal jannah, wa man amsa bisayyidil istighfar wa mata fi tilkal lailah dakhalal jannah. Lailah itu maksudnya kan guru bisyams. Apa? Baik. Lagu neko-neko mana dia korban lain. Nah, ya, itu perlu roman sistem itu perlu dibangkitkan di saat pertemuan apa, wali santri, hubungan guru murid. Kamu jangan Allah mana bisa Allah tempatkan diapor di dalam tamu gimana? Waladabul akhirat asyaq. Siksa akhirat itu baru apa? Lahum adzabun fil hayatid dunya. Mereka orang-orang kafir di dunia sudah diadab. Bukti di kafir Mekah mereka terbunuh dalam beberapa peperangan seperti perang Badar, perang Uhud, apa yang lain. Waladabul akhirat asyaq. Siksa akhirat itu lebih dahsyat. Jadi ini dari ayat ini al-malakut ya. Waladabul akhirat asyaq. Siksa akhirat itu lebih berat. Wa ma lahum minallahi biwaq. Tidak ada bagi mereka minallahi min adabi. Artinya mereka tidak punya pelindung dari siksa Gusti Allah. Makanya saya masih ingat hadis itu, la taqaddasu ummatun idza lam yukhad liwujuhim ala wujuhim li aradihim, atau gimana hadis riwayat di mana ya? Suatu kaum, suatu bangsa itu tidak akan mencapai kemuliaan, tidak akan menjadi bangsa yang terhormat ketika suatu kasus yang ditegakkan untuk tokoh-tokohnya ketika merugikan masyarakat kecil. Artinya hukum itu harus tetap tajam ke bawah dan ke atas. Jadi la tuqaddasu ummatun la tukhadu afadilihim, atau gimana itu min safilihim, atau gimana saya lupa ya. Di umat tidak akan dijaya, umat tidak akan dimuliakan di dunia sekalipun ya, jika hukum tidak ditegakkan seimbang. Itu jangan seperti kesana.
Subhanallah wa bihamdika subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi qabul wa ila mutasul al-fatihah.